Tapi mengapa kemarin tidak jahe saja yang terus dikembangkan? Dikembangkan gitu Iya, ya. mengapa harus teh telang gitu? Karena itu kan kita kan udah membuat teh dari jahe juga sih. Kemarin itu kan karena kita awalnya itu dari dari Kementerian Pertanian bidang horti Yang menilai. yang memfasilitasi kita untuk produk Borneo Tea-nya. Kemudian saya ditanya sama dosen tadi itu, ibu dosen ditanya, harapan ibu kalau mau dibantu gitu kan, maunya apa? Selamat datang di OBB, obrolan bangsa biasa. Kan agak gitu seharusnya volumenya. Oke. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Bu Bin ya, sering Iya, dipanggil boleh. gitu ya. Sapaan akrabnya. Sapaan akrabnya. Sibuk apa, Bu nih akhir-akhir ini? Sibuk apa ya? Kegiatan sih masih tetap pagi di sekolah, kadang di organisasi juga. Yang lebih sibuk sih di rumah. Sibuk di rumah karena menjadi ibu rumah tangga ya. Iya, itu adalah profesi yang paling utama. Masya Allah. Nah Ibu, ini terakhir ini kami mendengar gitu kan, bahwasannya Ibu penggerak dari ibu-ibu gitu ya. Penggerak dari ibu-ibu gimana tuh? Yang dimana bisa sampai go nasional gitu ya. Go nasional gitu ya di bidang pertanian gitu ya. Sebenarnya sih tidak juga setinggi itulah gitu Mas ya. Setinggi gitu ya, jangan berlebihan gitu ya. Iya, kayaknya kok terlalu gitu. Menurut saya ini siapalah gitu kan. Cuman memang bisa sih mengajak ibu-ibu yang ada di sekitar sini gitu kan. Untuk sedikit, jangan cuman hanya di rumah saja. Kita sebagai wanita kan juga harus berdaya. Jangan mau diperdaya, tapi harus mau berdaya untuk paling tidak untuk diri sendiri dan untuk keluarga. Seperti yang Mas dengar tuh katanya yang sampai go nasional katanya ya. Di daerah kita, terutama di Teluk Empening khususnya di Terentang, itu kan banyak petani yang bergerak di bidang pertanian khususnya horti jahe, tanaman jahe ya. Iya. Kemudian dari para petaninya itu sendiri pernah mengeluhkan tentang harga jahe yang sangat rendah dengan hasil panen yang cukup melimpah, alhamdulillah. Kemudian ibu-ibunya, para istri-istri petani tadi nih, kami ajak untuk supaya bisa gimana sih caranya jahe ini kalau dijual tapi murah, dengan kita sedikit berinovasi, sedikit kita berkreasi, sedikit kita berdaya tadi. Bisa meningkatkan daya jual jahe itu sendiri. Berarti kemarin yang sampai go nasional itu membawa produk dari ibu-ibu petani? Sebenarnya sih Mas itu produknya yang kita sampaikan itu teh telang. Teh telang. Iya, tapi awal terbentuknya KWT, awal kita untuk mengajak ibu-ibunya itu awal mulanya itu dari produk jahe. Produk jahe awalnya, tapi yang brandingnya dan go nasionalnya itu teh telang. Iya, karena kita didampingi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan waktu itu dengan beliau melihat bunga telang baru naik daun gitulah ya di Desa Teluk Empening. Dan itu mungkin satu-satunya yang mengolah bunga telang gitu. Iya. Sepertinya baru di Desa Teluk Empening yang bisa menghasilkan teh dari bunga telang. Bunga telang gitu. Iya. Di tempat lain belum ada, Bu? Belum ada. Mungkin bahkan se-Indonesia gitu kali? Kalau di Jawa itu kayaknya pernah ada minuman kayak sirup telang ada, pernah saya dengar. Teh telang juga ada. Cuma kita memang belum banyak yang tahu. Gitu. Belum banyak yang tahu. Iya, belum familiar di lingkungan masyarakat ya, sepertinya seperti itu. Bunga telangnya aja kan di lingkungan kita juga masih terbatas. Iya, banyak yang salah paham juga. Oh, ini ya bunga telang.
dikirain itu kan hampir mirip-mirip tuh, tanaman itu hampir mirip, cuman belum banyak yang tahu dan belum tahu apa itu khasiatnya, apakah ini bunga ini punya manfaat gitu kan, belum banyak yang tahu. Setelah kita produksi dan juga kita belajar, sama-sama belajar dari anak-anak mahasiswa juga yang sering berkunjung di Teluk Empening khususnya. Tapi mengapa kemarin tidak jahe saja yang terus dikembangkan? Dikembangkan gitu ya? Ya, mengapa harus teh telang gitu? Karena itu kan kita kan udah membuat teh dari jahe juga sih. Iya. Kemudian campurannya itu salah satunya itu dari jahe, kemudian serai dan kayu secang. Saya pikir kalau kayu secang atau kayu sepang, lebih dikenal dengan kayu secang atau kayu sepang itu kita kan tidak punya, Mas. Di daerah kita tidak ada tanaman itu. Harus beli? Iya, harus beli. Di pasar kota banyak? Ada, kalau di pasar ada. Tapi kan tidak ada di tempat kita. Kenapa kalau kita punya tidak pakai produk kita sendiri, yang tanaman kita sendiri gitu kan. Kita mencoba berinovasi, kemudian dibantu dengan anak-anak mahasiswa dari Untan yang mengajari kita membuat teh dengan perpaduan jahe dan serai yang juga ada di daerah kita. Itulah mulai kita ayo sama-sama dengan ibu-ibu yang lain yang mau bergerak berdaya tadi nih, yuk kita coba membuat teh telang. Alhamdulillah berhasil gitu ya. Tapi kan Bu, berhasil. Apa ya namanya ya, banyak juga KWT kelompok wanita tani gitu ya, yang tersebar di Kalimantan Barat gitu ya. Bagaimana prosesnya Ibu bisa mewakili gitu ya, dari kabupaten, provinsi sampai ke nasional gitu? Ada sih Mas, memang ada. Salah satu itu dari KWT itu mereka bergeraknya saya kira sama dengan yang lain gitu. Menanam sayur-sayuran di pekarangan, kemudian membuat kebun gizi kayak gitu. Cuman mungkin karena kita lebih berinovasi tadi nih, meningkatkan hasil yang sudah kita tanam, yang sudah kita hasilkan dari pertanian, kemudian kita mempunyai nilai lebih dengan memproduksi tadi. Dari hasilnya kita buatlah suatu produk. Mungkin itu nilai plusnya. Berarti semuanya dikelola memang dari ibu-ibu, dari proses menanam gitu, sampai menghasilkan produk. Ini ya produknya ya? Iya, kalau teh telang itu Mas. Ya, ini ya? Iya, sirup telang ini. Nah, kemarin sampailah mewakili Kalimantan Barat ya hitungannya. Iya. Berapa orang Bu? Per kabupaten itu hanya 1. Dan Ibu kemarin yang mewakili KWT dari Kuburaya. Iya, dari Kuburaya alhamdulillah saya di bidang pertaniannya. Langsung ke nasional dan dapat penghargaan di sana. Penghargaannya diberikan di Kalimantan Barat, di kantor gubernur Kalimantan Barat. Tapi kemarin sempat ke ke nasional. Kalau datanya memang dikirim ke nasional. Oh, tapi tidak diberikan penghargaannya di nasional tidak? Tidak. Yang diberikan di nasional itu hanya juara 1, 2, dan 3 tingkat nasionalnya. Oh gitu. Iya. Untuk nominasi di bawahnya itu semuanya di-include di provinsi masing-masing. Berarti Bu masuk nominasi gitu ya? Iya, masuk nominasi. 10 besar gitu atau gimana? Setiap bidang itu diambil 5 setiap bidang. Ada lingkungan hidup, ada kesehatan, ada pertanian gitu. Dan Ibu di pertaniannya. Iya. Gitu. Nah, tapi kalau produk-produk ini Bu sudah banyak beredar di lingkungan atau bahkan di pemerintah daerah gitu? Kalau yang di event-event biasanya kita ikut yang kayak stand pameran dan segala macam itu untuk tingkat provinsi biasanya kita sudah masuk. Seperti kemarin di Dinas Pertanian Kalimantan Barat juga sudah sering pesan dengan kita. Kemudian BPN Kantah Kuburaya juga sudah langganan dengan kita. Biasanya beliau selalu pesan, apalagi Dinas Pertanian Kuburaya yang beliau yang membantu kita juga dari awal gitu kan. Kemudian ada juga teman-teman yang biasa ada kegiatan seperti gerai-gerai pameran, stand-stand pameran. Itu biasanya juga ikut. Kemarin juga yang ada Bapopsi BPD di Kuburaya di Kubu, ada teman juga yang bawa. Kemudian stand pamerannya waktu
BKMT dakwah wisata ada, kemudian HUT KKR juga ada, event-event tingkat kabupaten, insya Allah kita selalu hadir. Produk ini selalu ada. Selalu hadir. Oke. Cek 1. Naikkan sedikit. Cek. Oke. Nah, ini pas. Sorry ya. Enggak apa-apa kan? Nanti aku masukkan suaraku. Oke. Nah, ini kan Bu, apa ya, pencapaian yang luar biasa gitu ya. Di mana ibu-ibu itu pasti akan disibukkan dengan kewajibannya di rumah gitu ya. Tapi Ibu ini sebagai ketua ya? Iya, di KWT saya sebagai ketua. Bisa memanajemen ini gitu. Sehingga ini dapat dikatakan produk yang packagingnya sudah bagus, banyak juga mahasiswa, dinas-dinas yang bekerja sama dengan KWT Ibu gitu kan. Nah, bagaimana Ibu memanajemen, terutama memanajemen diri dulu ini, kemudian memanajemen teman ibu-ibu wanita yang lain sehingga bisa menghasilkan produk ini gitu. Iya. Untuk manajemennya biasanya kita musyawarah dulu. Musyawarah iya, ya. Pasti itu Mas. Karena sama-sama kita di rumah juga banyak kesibukan gitu kan. Selain ibu-ibunya di sini, kalau dilihat sih kayaknya enggak ada kerjaan gitu kan. Enggak ada kerjaan. Iya, sepertinya ibu-ibunya sih enggak ada kerjaan, cuman masak gitu kan. Tapi kalau kita atur jadwal itu, biasanya ada yang, karena selain ibu rumah tangga mereka juga kader. Kader PKK, nih? Kader Posyandu, kadang juga aktivis lah ya bahasanya, aktif juga dengan organisasi di lingkungan masyarakat. Iya, BKMT lah apa gitu kan. Biasanya kita cari memang hari yang bisa kita bisa kumpul gitu kan. Kalau memang dari alhamdulillah anggota kita kan secara data itu ada 17. Ada 17 yang aktif. Anggota, iya yang aktif. Yang tidak aktif juga ada terdata. Ada. Tapi kalau yang di Simluhtan itu memang harus salah satunya penduduk yang berdomisili di Desa Teluk Empening dengan KTP KK warga Desa Teluk Empening gitu kan. Kalau memang ada yang warga baru, kita ajak, kita gabung dulu untuk administrasinya, nanti menyusul juga enggak apa-apa. Untuk mengantisipasi ya itu tadi, kekurangan dari mungkin keaktifan yang satu dengan yang lainnya kan tidak sama. Ya samalah Mas, namanya juga kita dengan berbagai macam organisasi tadi nih ya, yang satu sempat, yang satu enggak sempat gitu. Tidak harus nunggu 17 orang ini harus hadir, kumpul gitu kan. Kalaupun ada 10 ya alhamdulillah, kalaupun ada hanya 8 atau berapa yang bisa ya enggak apa-apa. Nanti di lain waktu bisa bergiliran. Enggak harus serempak, belum bisa nih, belum kumpul, enggak harus seperti itu. Tidak harus nunggu ngumpul semua, satu orang, dua orang tidak hadir, yang lain yang penting bisa hadir, lanjut gitu ya. Dan mereka juga toleran gitu kan, paham dengan kesibukan masing-masing. Kalau kita nunggu enggak mungkin bisa ngerjain sama-sama. Ujung-ujungnya enggak jadi nih produk kayak gini. Iya. Nah, tapi Bu, ini produk seperti ini secara izin kan ada PIRT, kemudian MUI gitu ya kan, dan lain sebagainya. Ini semuanya sudah beres Bu untuk masalah itu? Untuk perizinannya memang kita belum di sertifikat halalnya. Itu saja? Iya. Yang lainnya sudah? NIB udah, karena NIB itu kan syarat untuk mendapatkan PIRT. Ya. Alhamdulillah PIRT sudah. Kalau yang sirup telang ini memang belum. Sirup telang belum. Ya. Tapi kalau yang Borneo Tea dengan teh telang sudah. Sudah, PIRT sudah. MUI juga sudah. Belum, sertifikasi halalnya. Berarti semuanya belum. Yang sertifikasi halal belum. Belum. Ada kendala Bu di situ? Sementara ini sih katanya kemarin belum KBLI-nya katanya yang belum ketemu. KBLI. Sebenarnya sih KBLI itu udah tercantum di kita mau mengajuan PIRT itu kan. Kurang tahu juga, kemarin udah dapat bantuan sih dari salah satu pengurus kan sekarang kan bekerja sama dengan para penyuluh tuh di kecamatan masing-masing, diberikan tugas untuk dari 2 penyuluh yang ada di kecamatan itu untuk membantu para UMKM yang ada di kecamatan tersebut untuk mempermudah perizinan. Kita sudah dicoba dibantu, namun masih memang belum clear, belum selesai. Mungkin nanti ada kendala apa nanti bisa
siapa tahu ada pihak-pihak yang bisa membantu kita Iya. untuk lebih cepatnya ngurus itu. Karena kalau enggak salah tahun ini yang ada gratisnya. Tahun depan udah belum tentu, mudah-mudahan masih ya. Mudah-mudahan masih ada program gratisnya. Ya, mudah-mudahan minimal untuk mengirit biaya dari kelompok itu ya, Bu ya. Karena lumayan juga itu, Mas. Benar. Berapalah penghasilan dari penjualan produk gitu kan? Tapi kalau nak dipakai biaya itu. Ini kan sudah itu, Bu. Ya anggaplah go nasional lah ya gitu ya. Sudah terkenal gitu ya. Apalagi di pemerintah daerah gitu kan. Tidak ada upaya bantuan dari pemerintah daerah untuk mempermudah sertifikat halalnya gitu, Bu. Kemarin itu yang di MPP itu di Mall Pelayanan Publik untuk PRT memang kita udah sip, dibantu. Bahkan saya hanya meninggalkan data dan packagingnya, contoh packagingnya itu langsung karena biasa kita kan sistem juga ndak bisa langsung bisa gitu kan, ndak bisa langsung jadi. Saya tinggal pulang, besoknya langsung ditelepon, Bu, alhamdulillah udah jadi PIRT-nya kan. Saya merasa terbantu sekali itu karena jarak tempuh dari Terentang ke kabupaten itu juga lumayan jauh kan. Sedangkan kita perempuan kalau mau bolak-balik setiap hari juga capek, waktu juga biaya. Itu sangat terbantu, hanya sekali pergi meninggalkan berkas dan segala macam via telepon. Alhamdulillah mbaknya bilang, Bu, sudah jadi, langsung dikirim datanya. Kemudian kalau halal nih sebenarnya juga sudah ada yang dari penyuluh itu bahkan datang ke rumah. Cuman memang terkendala itu tadi, nomor KBLI-nya katanya. Belum ketemu ya? Iya, belum klik lah kali ya. Kurang tahu juga saya sistem itu soalnya. Iya. Nah, tapi bisa go sampai nasional, Bu ya, meskipun tidak ada legalitas halalnya ya? Kemarin itu kan karena kita awalnya itu dari dinas, dari Kementerian Pertanian bidang horti. Yang memfasilitasi kita untuk produk Borneo Tea-nya. Awalnya di Borneo Tea-nya. Langsung dari kementerian, Bu? Iya. Packaging itu bantuan dari Kementerian Pertanian bidang horti. Kok bisa tahu, Bu? Kan ceritanya gini, awalnya dari produk ini itu dikenal Desa Teluk Empening dengan jahe awalnya. Berarti produk jahe terbanyak itu petani jahe yang paling banyak itu di Teluk Empening. Iya, dengan produksi yang melimpah seperti yang saya bilang tadi dengan harga yang sangat murah. Kemudian petani berteriak, dibantulah Poktan dengan Gapoktan yang ada di Desa Teluk Empening. Kemudian bersuara dengan dibantu juga dengan salah satu dosen yang dari Untan. Waktu itu ada kunjungan ke Gapoktan Empening Mandiri. Di situ beliau melihat hamparan tanaman jahe yang sangat banyak gitu kan. Dengan waktu itu memang harganya itu di bawah 10.000 kalau enggak salah. 7.000 iya. Per kilogram? Iya. Jahe waktu 2021. Di masa itu kan lagi pandemi. Iya. Kemudian cuaca tidak mendukung juga. Iya. Kemudian saya ditanya sama dosen tadi itu, ibu dosen ditanya, harapan ibu kalau mau dibantu gitu kan, maunya apa? Boleh enggak, Bu, kami minta. Kalau memang bisa, gimana caranya belajar membuat jahe bisa menjadi minuman seperti teh atau apa yang awet gitu kan. Yang awet, benar, yang awet. Karena kalau sekarang mau disimpan dengan utuh jahe, berbentuk jahe, enggak bisa lama. Betul, enggak bisa lama. Enggak bisa lama kan, kalau dibuat produk insya Allah bisa gitu kan. Paling tidak lah setengah tahunan masih bisa jahenya dikeringkan gitu kan. Oh bisa, Bu, nanti saya coba. Alhamdulillah respon bagus dari pihak Untan gitu kan. Kemudian ada mahasiswa waktu itu program PHP 2D. Nah, kemudian kami diajar nih sama mahasiswa, ibu-ibu di KWT itu. Kami belajar semua gimana caranya mengolah jahe, kemudian serai. Namun pertama memang belum bunga telang. Seperti saya bilang tadi masih kayu secang atau kayu sepang gitu kan. Waktu itu alhamdulillah responnya bagus dari ibu-ibu juga full tuh dari ibu, bukan dari KWT aja, dari PKK juga ikut gabung. Iya, karena ini kan ilmu baru kan, baru bagi kita. Sambil belajar semua dari ibu-ibu PKK juga belajar semua. Alhamdulillah
jadi Borneo Tea-nya produknya. Jadi Borneo Tea. Iya. Nah, tadi kan mahasiswa, kemudian dosen, lalu terus sampai datang tahu kementerian nih, gimana tuh? Kemudian kita pasti mengusulkan dong. Oh, mengusulkan. Iya, kalau kita tidak minta mana gak dapat, Mas. Betul. Kita mengusulkan, dibantu juga dari Dinas Pertanian Kuburaya, terutama bidang horti. Gimana sih mengolahnya? Ada kunjungan mereka ke kita, gini cara ngolahnya gitu kan. Dengan kerumitan tadi kan, dengan segala macam proses yang lama gitu. Gimana sih? Ada ndak cara yang lebih mempermudah ibu-ibunya supaya bisa memproduksi Borneo Tea dengan lebih cepat dan mungkin lebih banyak gitu kan. Nah, dari situlah kita coba komunikasi dengan pendamping, yaitu penyuluh pertaniannya. Kemudian kita mengajukan, oh ada nih proposal untuk bantuan gitu kan. Alhamdulillah kita juga dapat bantuan rumah produksi, ada juga dapat bantuan alat. Bantuan alat. Iya, ya, ada. Sambil diminum, Bu. Santai, Bu. Kita enggak usah perlu ngegas. Oke. Aduh, kurang maju kayaknya nih. Nah, kita lanjut, Bu. Oke, siap. Sampailah tadi bahasanya apa yang diminta nih? Dosen itu mengatakan. Iya. Berarti dosen itu membuat apa ya, mengajukan program dan sebagainya gitu. Iya. Atau mahasiswanya? Di PHP 2D itulah. Di iya. PHP 2D itu ada juga terkait alat. Untuk pelatihan-pelatihan tuh kita di sarana dan prasarananya semua dari beliau. Berarti goalnya ini memang dari program itu. Iya. PHP 2D. PHP 2D. Waktu itu mahasiswanya itu kan seperti sekarang itu loh, Kampus Merdeka. Iya. Nah, jadi lebih banyak di lapangan. Kalau tidak salah itu programnya dari Agustus sampai Desember. Semuanya terpusat di Teluk Empening. Tidak sih datang selama itu, tidak. Waktu itu? Iya, tapi dalam jangka waktu Agustus sampai Desember tuh mereka sering datang. Pelatihan lah, coba lagi gitu sampai jadilah Borneo Tea. Jadilah Borneo Tea. Iya. Kalau yang kemasannya itu memang udah kita mintakan dari Kementerian Pertanian dengan rumah produksinya, dengan alat-alat lengkapnya. Kalau PHP 2D itu kan hanya pendampingan di awal gitu kan. Yang melengkapi itu dari Kementerian Pertaniannya. Karena dari program itu gitu ya. Kemudian orang kementerian nih tahu nih gitu adanya. Salah satunya dia melirik waktu kegiatan PHP 2D itulah. Kan di situ kita juga jadi tahu, oh ini kalau pakai alat ini kayaknya kurang cepat. Kalau pengering ini kayaknya lambat gitu kan. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa ada mesin, ada alat yang lebih bagus, bisa lebih cepat gitu kan. Dari situ kita coba mencari, siapa tahu ada dari pusat, dari Dirjen Pertanian gitu kan. Ada program yang bisa kita ambil. Alhamdulillah dapat. Alhamdulillah dapat. Iya. Berarti sekarang alatnya sudah ada. Kemudian packagingnya sudah bagus seperti ini. Packagingnya Borneo Tea sudah dibantu. Salah satu aja karena enggak bisa dua. Oh iya, berarti Borneo Tea-nya ya? Iya, hanya satu aja. Oke. Ada sosial medianya ini, Bu? Enggak ada. Enggak ada. Kami biasa kalau itu paling pakai WhatsApp biasa dengan status itu. Oh, berarti kalau lewat promosinya. Berarti ke orang-orang yang tahu yang bagaimana yang nyimpan nomor ibu atau teman-teman kelompok yang lain gitu ya. Yang punya kontak dengan saya lah yang sudah tahu. Ibu-ibu yang lain juga bantu menyebarkan? Iya, kalau yang di anggota itu yang aktif biasanya juga ikut bantu promo. Itu bantu promo gitu. Penjualannya sekarang aman, Bu? Alhamdulillah kalau saat ini memang kita terbatas karena tadi harga jahe agak sekarang sudah bagus gitu kan. Jadi sedikit terkendalanya ibu-ibunya nih mencari bahan baku yang bisa diproduksi untuk teh telang dengan penjualan yang anggap bisa untuk bisa dijangkau oleh masyarakat menengah lah gitu. Berarti kan. Ibu-ibunya saat ini sedang berdoa nih, semoga harga jahe murah gitu ya. Tidak juga seperti itu. Iya, kasihan juga para petani kan. Kita gini aja mikirnya, mudah-mudahan yang teh telang kita buat nih
kalau kita naikkan harganya masih banyak yang beli. Oh gitu, aja. betul. Karena kalau dilihat dari khasiatnya, ini lebih banyak khasiat ya Bu ya? Iya. Banyak ramuannya. Iya, karena kan dari rempah-rempah gitu ya, kan. Rempah-rempah. Memanfaatkan rempah-rempah yang ada. Iya, ya. Terutama yang ada di daerah kita. Tadi seperti kayu secang tidak ada. Coba kita inovasi aja dengan yang ada di daerah kita, kan gitu. Nah, tapi kan Bu, ada beberapa poin yang menurut saya ini sulit kita bayangkan pemikiran secara normal gitu Bu. Apa itu? Kita di wilayah yang lumayan sangat jauh dan kurang terkenal. Tapi Ibu bisa menerobos itu gitu. Nah, ini seperti apa usaha yang Ibu lakukan gitu kan sehingga bisa dapat dikatakan mengalahkan produk-produk yang ada lah gitu kan. Ya bisa dikatakan suku Buraya atau Kalimantan Barat gitu kan. Kan banyak nih pasti KWT di setiap daerah gitu kan. Tapi Ibu bisa menembus tembok yang besar ini gitu ya bahasanya. Itu gimana Ibu upaya Ibu untuk mengkoordinir kawan-kawan juga gitu kan sehingga sampailah terbentuk seperti ini gitu. Kalau yang teh telang nih karena mungkin ya itu tadi seperti saya bilang belum ada kan produk di Kuburaya terutama. Sesuatu hal yang baru berarti gitu Bu ya. Mungkin karena tadi mudah-mudahan dengan penasarannya apa sih teh telang gitu kan. Benar. Apa sih teh telang, khasiatnya apa sih gitu kan. Kan kalau dilihat juga warnanya beda tuh. Kalau diseduh kalau diseduh kan beda tuh. Kok warnanya ungu gitu kan. Kebanyakan tuh kan biasanya warna merah, kemudian warna pink, hijau gitu ya. Kalau teh biasa kan lebih ke coklat-coklatan gimana gitu kan. Ini ungu ya. Ini ungu kalau diseduh. Kalau di gelas yang bening gitu agak lebih menawan gitu nampak cantik gitu kan. Kalau Borneo tea-nya memang sama dengan warna teh biasa. Kalau warna Borneo tea karena kayu sepang atau kayu secang tadi. Mudah-mudahan dengan penasarannya orang tadi nih bisa lebih menambah daya tarik seseorang untuk membeli. Kalau yang Mas bilang tadi Kuburaya itu terentang itu belum banyak dikenal orang, memang ya. Memang. Jauh dari kabupaten kota gitu kan. Dan juga transportasi dari kota ke Terentang juga memang masih ya tidak sih sesulit dulu, tapi dibandingkan daerah lain masih agak sulit lah gitu kan. Mudah-mudahan dengan produk yang kita kita pasarkan tadi ini bisa juga mengangkat nama Terentang nantinya. Dan orang penasaran pengen ke Terentang gitu Bu ya. Mudah-mudahan apa sih teh telang di mana sih gitu kan. Dan ini hanya ada di sini ya Bu ya. Kalau bunga telang, alhamdulillah sih memang banyak kawan yang minta gitu kan. Kalau diproduksi seperti sirup dan teh telangnya memang belum ada di daerah lain. Kalau untuk minuman biasa sehari-hari kemungkinan mereka kan kita juga berbagi ya Mas sama ibu-ibu yang lain. Gimana sih Bu cara buatnya? Gampang kok kalau untuk sirup kan cuma direbus aja. Tinggal di mau rasa apa, mau dikasih jeruk boleh. Bisa gitu Bu ya? Bisa. Ada berapa rasa ini Bu? Kalau yang teh telangnya satu aja. Kalau yang sirup Borneo tea-nya juga satu variannya. Cuman yang sirupnya yang sirupnya beda. Hanya ada satu. Sirupnya bisa jeruk, bisa juga pakai serai. Apa bedanya nih Bu? Yang ini teh telang, kemudian ini Borneo tea. Apa hanya beda kemasan atau gimana? Isinya tadi itu yang bahan bakunya kan beda juga Mas. Beda juga. Iya, sama-sama jahe dengan serai. Dua-duanya memakai itu. Cuman kalau Borneo tea pakai kayu secang, kayu sepang yang tidak ada di daerah kita. Kalau teh telangnya pakai daun bunga itu. Telang, bunga. Bunga telang, bunganya Mas. Jangan salah daunnya. Oh iya daunnya warna hijau ya. Warna nanti jadi hijau dia kalau diseduh. Ini kemasannya udah kayak teh-teh yang kekinian begitu Bu, yang pakai celup. Iya, udah. Udah ya? Sudah. Sama nih dua-duanya? Udah. Oh keren sekali ya. Cuman itu Mas, kalau yang produksi di pabrikan itu kan itu yang belum saya dapatkan. Apa tuh? Alatnya. Alat untuk menyiler. Oh. Itu yang belum dapat karena kita masih pakai manual. Terkendala kalau manual nih kan ya satu-satu gitu kan. Ya, tidak bisa langsung banyak gitu ya. Untuk pemesanan yang lumayan banyak dengan waktu yang sedikit biasanya kita terkendala di situ. Walaupun anggotanya banyak, kalau
ngerjainnya cuman satu-satu kan ya cepet tetap lama tetap kan. Lama. Tapi kan banyak yang diberdayakan, Bu. Iya sih, tadi itu ada 17 kalau masuk semua. Masuk semua. Dan alatnya juga terbatas. Iya, alat sealernya itu hanya ada 2. Ada 2. Sealer manual. Nah, semoga nanti kalau pesanan sudah banyak, alat juga ikut mengikuti gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan didengar gitu kan. Ada yang mau membantu gitu kan, menghibahkan atau membantu gitu. Ya, alat sealer manual juga nggak apa-apa, yang penting banyak, Bu ya. Yang penting banyak, ya. Keren sekali sih, Bu, karena memang tidak sedikit sekali ya ibu-ibu gitu ya yang masih peduli terhadap pertanian. Ini juga salah satu di antara bagaimana upaya untuk meningkatkan perekonomian di rumah tangga gitu, Bu ya. Iya, betul. Membantu, Bu ya. Iya, membantu perekonomian keluarga. Kita kan ya namanya ekonomi suami kan kadang naik turun gitu ya. Jangan ngandelin dari suami aja. Kalau kita bisa, kenapa tidak? Ya, gitu kan? hitung-hitung untuk beli skincare lah tambahan gitu, Bu ya. Saya enggak kenal itu. Oh, enggak kenal, Bu ya. Wajib kenal itu, Bu. wajib kenal. Nah, ini keren sekali, Bu. Tapi apa yang Ibu bisa harapkan terhadap KWT ini? Mungkin terhadap lembaga, instansi yang bisa membantu dari KWT Ibu sendiri sehingga ini bisa terus berjalan, berkembang, bahkan mungkin bisa lebih besar gitu. Yang pertama tadi seperti yang udah Mas singgung tuh, masalah perizinan. Mudah-mudahan ada yang bisa membantu lagi lah ya. Untuk lebih cepat gitu ya. ya. Iya, untuk lebih cepat gitu kan. Takutnya nanti 2024 tidak ada lagi program gratis. Oh, iya. Kalau masih ada program gratis sih enggak apa-apa, tapi lebih cepat kan lebih bagus gitu kan. Yang kedua, sama tadi udah kita singgung, alat mungkin yang masih kekurangan gitu kan. Karena alat namanya manual. Manual kalau cuma sedikit ya sama. Kalau manualnya banyak dengan orang banyak kan bisa juga ngejar gitu kan. Nah, yang ketiganya mungkinlah sambil promosi-promosi. Siapa tahu dengan adanya acara ini banyak yang tahu gitu. Lebih mengenal produk saya, produk kami di KWT. Dengan inovasi yang belum banyak dikenal, teh telang terutama ya. Teh telang yang belum banyak dikenal, mudah-mudahan bisa yang tadinya penasaran bisa jadi nanti jadi tertarik. Kemudian nantinya selalu selalu membeli, terus minat jadi pelanggan. Bu, tapi pertanyaan tuh, Bu. Kalau ada investor nih, Bu. Iya. Ada nih investor datang. Saya danai, Ibu, kelompoknya nih sekian gitu kan, sekian juta, puluh juta. Siap tidak? Boleh ya? Boleh. Waduh, ini keren sekali nih. Boleh. Siap saja, Bu ya? Boleh, siap. Dengan tentu saja dengan dibantu ibu-ibu yang lain. Kalau saya sendiri enggak mampu. Kan Ibu sebagai ketuanya yang mengkoordinir kawan-kawannya nanti gitu ya. Siap, Bu ya? Siap. Waduh, dengan tegas sekali nih. Siap gitu. Nah, kalau ini, Bu, ada tidak Ibu menduplikasinya, maksudnya mengajarkan kepada KWT di daerah lain, berbagi ilmu lah gitu tentang mungkin produk ini atau tentang manajemennya gitu kepada KWT yang lain. Pernah sih, Mas. Kemarin kami ada pelatihan di Lembang, Bandung itu. Ibu yang pergi ke Lembang? Iya, saya pergi. Mewakili KWT juga. Karena produknya itu kan bunga telang, dari bunga telang gitu kan, dan jahe. Waktu itu ada ibu-ibu juga penasaran apa sih bunga telang gitu kan. Beliau sudah pernah tahu, udah pernah melihat, tapi belum pernah tahu produk yang bisa dihasilkan dari bunga telang itu. Pernah saya ajarin. Pernah. Ya namanya kita berbagi, apa salahnya kan? Benar. Tidak boleh pelit. Iya. Berarti nanti kalau ada ibu-ibu yang datang di kelompok Ibu atau ke rumah Ibu siap ya membagi ini? Boleh, ya. Kalau sirup telang dengan teh telang itu biasanya kalau ibu-ibu yang lain walaupun bukan dari kelompok, perseorang pun enggak apa-apa, kita bagi ilmunya. Tapi rahasia pabrik yang enggak bisa bocor lah kali Ibu ya. Adalah itu. Kita beli bakso banyak nih deretan bakso, tapi kan tetap rasanya beda-beda. Iya, walaupun katanya resepnya sama ya. Dari resepnya ini udah ditulis atau udah dipraktekkan, tapi tetap hasil
tidak sama. Tidak sama. Iya. Tetap rasanya beda. Tetap rasanya beda. Ada sesuatu yang dirahasiain ya. Benar. Resep pribadi itu. Dan itu ya boleh saja campurannya A, B dan C, tapi ada resep rahasia pabrik yang memang tidak bisa dibocorkan. Iya. Dan semuanya itu ya lumrah lah ya Bu ya. Iya. Oke. KWT ada. Ada ke? Ada, siapa ndak ada? Siapa bilang ndak ada? KWT ini KWT yang diketuain Bu Ayang tuh, yang melihara apa dulu tuh? Bukan KWT ke tuh? KWT tuh. itu Paradikta kali. Oh, sebelum ada Paradikta masuk udah ada tuh. Udah ada. Udah ada. Waktu kami waktu kita ke rumah itu kan yang melihara tuh KWT tuh. Oh. Belum ada Kak Paradikta kan baru tahun berapa itu? Oke, kita lanjut Bu ya. Oke, siap. Nah, kalau Ibu lihat ini kan KWT Ibu oke lah ya, udah sampai go nasional gitu ya, udah ya terkenal dengan produk ini. Ada produk lain Bu di KWT Ibu? Kalau dulu sebenarnya sebelum ini ada Mas, kayak sirup jahe itu pernah ada. Karena kita masih dengan bahan baku jahe kan, kita olah dari jahe itu menjadi banyak produk turunan sebenarnya. Cuman karena kita di sini kan ya nggak bisa stok terlalu banyak. Kalau terlalu banyak juga nanti takutnya masa kedaluarsanya udah berakhir, belum terjual habis, rugi juga kita ngeluarin biaya produksi, tapi penjualannya nihil. Oh, sirup kemarin memang tidak tahan lama gitu Ibu ya? Tidak. Berapa hari Bu? Biasanya kalau dengan suhu ruangan itu 3 hari 4 hari aja. Kalau di dalam kulkas sih berbulan-bulan bisa. Oke, berarti kemarin itu sebelum nemu ini sirup jahe, ada permen lagi jahe, permen. Iya, permen jahe instan juga. Permen kenapa enggak dilanjutkan Bu? Karena permen ini kan semua orang makan permen. Iya sih. Itu tadi kita sebenarnya semua produk yang pernah kita coba itu mentoknya di pemasaran. Oh. Iya, mentoknya semuanya di pemasaran. Dengan kita produksi banyak, kemudian penjualannya enggak habis gitu kan, enggak terjual habis. Bikin dan ibu-ibunya juga. Oh iya, kalau permen biasa aja udah banyak juga permen jahe iya, Bu ya. Kayak yang di supermarket itu kan banyak produk permen jahe kan? Iya, benar. Jadi mungkin karena kita ini juga pengolahan baru, mungkin belum ya trik-triknya belum pandai gitu kan, gimana caranya membuat supaya itu produk itu lebih menarik kan kita juga belum banyak belajar. Iya. Mungkin kalah di situ. Iya. Kalau KWT di daerah lain gitu Bu, sudah sampai ke seperti Ibu belum gini yang sudah sampai ya dapat gitu kan go nasional lah gitu biar enak nyebutnya gitu. Ada juga sih yang di kabupaten lain tuh ada. Ada juga yang sama-sama kita kemarin itu yang nominasi dari bidang pertanian itu ada juga, semuanya kan dari KWT juga. Namun kalau yang di produk saya belum pernah yang di Kalimantan Barat lah ya. Yang di Kalimantan Barat saya belum pernah ketemu. Yang itu tuh lebih ke pemanfaatan pekarangan gitu, ngajak ibu-ibunya bertani, kemudian lebih ke menjual sayur langsung gitu. Oh ya, berarti sesuatu hal yang sudah biasa lah ya Bu ya gitu. Ada juga produk-produk yang kayak keripik kayak itu tuh ada Mas, tapi kan itu kan mungkin karena ini tadi teh telang baru mungkin. Nilai plusnya karena produk pertanian ini kan baru. Kalau kayak keripik pisang, keripik ubi itu kan udah banyak tuh. Banyak, ya. benar. Dari selain KWT, ibu-ibu home industry yang UMKM sendiri secara pribadi itu juga sudah banyak itu. Sudah banyak. Iya, banyak saingan lah kali ya. Benar. Bu, terakhir nih Bu, dari saya nih, dengan adanya produk ini, pemanfaatan atau pemberdayaan, sudah berapa banyak ibu-ibu dari dalam kelompok yang terbantu dari segi ekonominya? Mungkin dia curhat nih Bu, Bu alhamdulillah nih dengan masuknya kami di kelompok KWT ini uang listrik udah aman nih setiap bulan gitu kan, atau uang bensin anak-anak sekolah juga sudah aman nih gitu. Ada nggak yang ada dari beberapa, terutama yang kan dari ibu-ibu anggota KWT ini tidak semua suaminya yang petani gitu kan. Ya, ada sebagian juga 1-2 itu yang
bukan petani gitu kan. Terutama ini yang mempunyai produk dari hasil pertanian suaminya sendiri yang punya nilai plus gitu kan. Kan biasanya untuk yang dijual mentah, jahe yang dijual mentah itu grade yang bagus. Untuk grade yang tidak bagus, biasanya itu kan dibuang gitu kan. Dengan adanya kita sudah tahu cara mengolah jahe, kemudian serai, dikeringkan, kemudian dibuat produk, itu kan dijual ke KWT bisa menjadi tambahan uang yang tadinya mungkin tidak bernilai, jahe yang sudah tidak masuk grade gitu kan, dibuang gitu aja atau mungkin ya disedekahin lah dengan tetangga-tetangga yang mau nyayur, tapi seberapa lah kan kalau untuk nyayur kan juga tidak banyak. Nah, akhirnya dengan dia bisa mengolah caranya ngeringkan gitu. Akhirnya bisa untuk bahan baku membuat teh. Dengan seperti itu kan otomatis yang tadinya tidak bernilai jadi mempunyai nilai, menambah penghasilan mereka. Tanaman serai juga gitu. Dulu waktu baru-baru ini kami pernah beli malah dari pasar. Pasar. Iya, serainya, bahan baku serainya. Alhamdulillah sekarang sudah punya anggota KWT sendiri yang nanam. Ibu-ibunya nanam tuh gitu ya? ya. Nanam serai. Jadi tidak perlu kita beli dari Pontianak dan ibu-ibu KWT di sini bisa nanam sendiri, dijual sama kita. Iya, jadi menambah penghasilan juga bagi ibu-ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu sudah memberikan informasi. Kemudian ya harapannya dengan Ibu penyampaian ini juga didengar beberapa lembaga, tentunya investor yang sangat penting. Amin, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya yang mau bekerja sama dengan KWT Ibu bersama teman-teman yang lain sehingga produk ini bisa terangkat dan terjual secara banyak gitu ya, Bu ya. Amin. Mudah-mudahan ada yang mendengar dan terbuka hatinya. Amin. Jadi investor untuk KWT. Ya, tepuk tangan dulu lah, tepuk tangan. Baik Bu.